Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Ripaldi dengan nomor pokok mahasiswa 233507109. Di sini saya akan memaparkan tokoh pemikir politik Islam yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid ataupun yang sering disapa Gus Dur. Untuk biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, lahir pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga pesantren terkemuka. Ayahnya Kiai Haji Wahid Hashim adalah Menteri Agama pertama di Indonesia dan kakeknya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan pendiri Nahdlatul Ulama ataupun NU. Gus Dur menempuh pendidikan di berbagai institusi, salah satunya Universitas Al-Azhar Mesir dan juga Universitas Baghdad, Irak. Sepanjang hidupnya, ia dikenal sebagai ulama intelektual, aktivis, dan politikus. Ia pernah menjadi Ketua Umum PBNU dan juga Presiden keempat Indonesia. Sebagai seorang pemikir, Gus Dur memiliki pemahaman Islam yang inklusif, pluralis, dan juga demokratis. Ia mengusung ide Islam yang kompatibel dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Gagasan utama daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah memiliki banyak gagasan politik yang berakar pada pemikiran Islam yang moderat dan demokratis. Untuk gagasan utamanya ada Islam dan demokratis. Gus Dur meyakini bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Ia menolak ide negara Islam dan menekankan bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan juga kebebasan. Yang kedua ada pluralisme dan kebangsaan. Ia dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan keberagaman. Menurutnya Islam harus menjadi rahmat bagi seluruh umat Islam ataupun manusia, rahmatan lil alamin, dan menghargai perbedaan suku, agama, dan serta budaya. Pemisahan agama dan negara, menurut Gus Dur, ia sangat menolak konsep negara teokratis dan lebih mendukung model negara kebangsaan yang tetap menghormati nilai-nilai keagamaan. Ada juga hak asasi manusia dan kesetaraan. Ia sangat vokal dalam membela hak kelompok minoritas, termasuk non-muslim, etnis Tionghoa, dan kelompok marginal lainnya. Baginya, Islam harus berpihak kepada keadilan sosial tanpa diskriminasi. Pemikiran ekonomi dan kesejahteraan sosial, Gus Dur menekankan pentingnya ekonomi berbasis kerakyatan yang berlandaskan prinsip keadilan sosial. Ia juga mendukung kebijakan yang melindungi kelompok miskin tertindas. Yang ketiga ada relevan gagasan utama Gus Dur di kondisi umat Indonesia saat ini. Gagasan Gus Dur tetap relevan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam Indonesia saat ini. Karena yang pertama, Islam dan demokrasi di tengah meningkatnya wacana politik identitas. Pemikiran Gus Dur tentang harmoni antara Islam dan demokrasi menjadi semakin penting. Ia mengajarkan bahwa Islam harus menjadi nilai yang memperkuat demokrasi, bukan sebagai alat untuk memaksakan kepentingan kelompok tertentu. Untuk yang kedua ada pluralisme dan kebangsaan. Di era globalisasi saat ini dan juga digitalisasi, intoleransi dan radikalisme masih menjadi tantangan besar. Pemikiran Gus Dur tentang pentingnya pluralisme dapat menjadi pedoman dan membangun hubungan antara agama dan juga budaya. Yang ketiga ada pemisahan agama dan negara. Masih ada perdebatan tentang hubungan agama dan negara di Indonesia saat ini. Pemikiran Gus Dur menegaskan bahwa negara tidak boleh dijadikan alat bagi kelompok tertentu untuk mendominasi yang lain atas nama agama. Hak asasi manusia dan kesetaraan juga dijelaskan dalam gagasan Gus Dur tentang pembelaan terhadap kelompok minoritas tetap relevan mengingat masih adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Untuk ekonomi dan kesejahteraan sosial, di tengah kesenjangan ekonomi yang semakin besar, konsep ekonomi kerakyatan yang diperjuangkan oleh Gus Dur tetap relevan. Pemerintah dan masyarakat perlu lebih mengembangkan kebijakan ekonomi yang inklusif serta berkeadilan. Inti dari permasalahan ini ataupun dari materi ini, kesimpulannya itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah seorang pemikir politik Islam yang menawarkan konsep Islam yang inklusif, demokratis, dan juga pluralis. Pemikirannya sangat relevan untuk menghadapi berbagai tantangan umat Islam di Indonesia saat ini, mulai dari politik identitas, intoleransi, hingga kesenjangan sosial, serta warisan intelektualnya menjadi inspirasi bagi bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan juga harmonis. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.